Halo semuanya, selamat datang di rangkuman minggu ketiga kita. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang fundamental banget ya, yaitu dua nama untuk satu pribadi yang sama, Yesus dan Immanuel. Kelihatannya sih sama, menunjuk ke sosok yang itu-itu juga, tapi ternyata makna dan fungsinya beda banget. Yuk kita kupas tuntas apa sih sebetulnya rahasia di balik dua nama ini. Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya satu orang butuh dua nama? Yang satu katanya datang langsung dari Tuhan, membawa sebuah misi khusus, terus yang satunya lagi justru disebut oleh manusia sebagai pengakuan atas apa yang mereka rasakan. Jadi apa dong bedanya? Dan yang lebih penting, kenapa kita butuh dua-duanya? Nah, ini dia misteri yang akan kita bongkar sama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita akan lihat gimana sih kedua nama ini muncul dan apa tujuan awalnya. Ini penting banget biar kita bisa dapat gambaran besarnya dan ngerti kenapa keduanya saling melengkapi. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Nama Yesus itu diberikan oleh Allah dengan sebuah tujuan, sebuah misi yang spesifik untuk menyelamatkan umatnya. Sementara Immanuel itu adalah nama yang disebut oleh manusia. Ini bukan tentang tujuan, tapi tentang sebuah realitas yang dirasakan. Wow, Allah ternyata beneran ada bareng kita. Jadi yang satu itu kayak kompas penunjuk arah, yang satu lagi kayak pelukan hangat yang kita rasakan. Sekarang, ayo kita fokus ke nama yang pertama. Nama yang penuh kuasa, Yesus. Kita akan bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya yang terkandung di dalam nama yang satu ini? Menurut kitab Matius, alasannya jelas banget. Nama ini diberikan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi, ini bukan sekedar nama panggilan loh. Dari awal, nama ini adalah sebuah janji, sebuah deklarasi misi. Tindakan penyelamatan itu sendiri sudah tertanam di dalam arti namanya. Dan kalau kita telusuri asal katanya, ini makin menarik. Nama Yesus itu sebetulnya versi Yunani dari nama Ibrani, Yosua. Dan tahu artinya Yosua? Yehova Juru Selamat. Jadi, benang merah tentang keselamatan ini ternyata udah ada dari bahasa aslinya. Konsisten banget ya. Terus, gimana kuasa nama ini bekerja di hidup kita? Nah, ini dia peta jalannya. Karena namanya, kita bisa percaya kepadanya, lalu dibaptis dalam namanya. Dan dari situlah kita bisa diselamatkan, disembuhkan, sampai akhirnya dibasuh, dikuduskan, dan dibenarkan. Ini bukan cuma teori ya, tapi benar-benar langkah-langkah nyata yang bisa mengubah hidup. Kitab Kisah Para Rasul bahkan menegaskannya dengan sangat-sangat kuat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow, ini sebuah penegasan yang mutlak ya, tentang betapa sentral dan powerfulnya nama Yesus dalam iman kita. Oke, dari tindakan penyelamatan, sekarang kita geser ke realitas kehadiran. Kalau Yesus itu ibarat tangan yang menarik kita keluar dari masalah, nah Immanuel ini adalah nafasnya yang menyertai kita setiap saat. Ini bukan tentang apa yang dia lakukan, tapi tentang siapa dia bagi kita di sini dan saat ini. Sebenarnya bisa dibilang seluruh Injil Matius itu intinya ya tentang Immanuel. Konsep Allah menjadi manusia atau berinkarnasi, itu kan artinya dia rela turun dan jadi salah satu dari kita. Tujuannya apa? Simple banget, tapi dalam, supaya dia bisa benar-benar ada bareng kita. Dan kehadiran ini ternyata berevolusi. Bukan lagi cuma sekedar ada di antara kita secara fisik, tapi sekarang dia ada di dalam roh kita. Ini pergeseran yang luar biasa banget loh. Dari yang tadinya kita tahu dia ada di luar sana, jadi benar-benar merasakan dia ada di dalam diri kita. Itulah Immanuel yang sesungguhnya. Jadi penting banget untuk diingat ya, Immanuel itu bukan cuma cerita sejarah atau kejadian di masa lalu. Ini adalah realitas masa kini. Pengalaman Kristus yang menyertai kita di dalam roh, itu adalah sesuatu yang hidup, yang bisa kita rasakan di tengah-tengah kesibukan kita, di saat kita senang maupun susah. Ya, sekarang juga, detik ini juga. Terus pertanyaannya, apa sih yang jadi dasar dari semua kuasa dan kehadiran ini? Apa sumber kekuatannya? Oke, sekarang kita masuk ke mesinnya. Jawabannya ada di satu kata kunci, otoritas. Otoritas itu adalah kuasa atau hak untuk memberi perintah, membuat keputusan, dan memaksakan ketaatan. Simpelnya, inilah yang ngasih power di balik sebuah nama. Tanpa otoritas, sebuah nama, ya cuma sekedar kata-kata kosong. Nah, dalam konteks Alkitab, otoritas ini lebih dari sekedar kekuatan biasa. Ini disebut sebagai hak moral. Artinya, ini bukan cuma kekuatan untuk memaksa, tapi hak yang benar dan adil untuk memimpin. Dan sumber utamanya dari semua otoritas yang sejati ini, ya cuma satu, Allah sendiri. Terus, gimana cara kita pakai otoritas ini? Salah satunya lewat doa. Doa yang berotoritas itu bukan lagi cuma sekedar meminta, tapi memerintah.
Doa ini bekerja dengan cara mengikat dan melepaskan. Maksudnya, kita secara aktif menolak hal-hal negatif, misalnya ketakutan atau sakit, dan sebaliknya, kita melepaskan damai atau kekuatan dari Tuhan ke dalam situasi itu. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya. Yesus itu adalah nama keselamatan, nama yang kita serukan untuk sebuah tindakan penyelamatan yang konkret. Sementara Immanuel itu adalah realitas kehadiran, pengalaman penyertaannya yang kita jalani dan rasakan setiap hari. Keduanya, penyelamatan dan kehadiran, adalah dua sisi dari koin yang sama, yaitu kasih Allah yang gak ada batasnya. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang untuk Anda. Gimana Anda secara pribadi mengalami Yesus, Sang Penyelamat, dan Immanuel, Sang Penyerta dalam hidup Anda hari ini? Coba deh, renungkan itu minggu ini. Mungkin jawabannya bakal mengejutkan Anda.